menabung sampah di kampung domba. P4S subur Desa Kaligendong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali adalah salah satu P4S yang ada di Jawa Tengah. Ada banyak aktivitas di P4S ini, namun salah satu kegiatannya adalah pembuatan pupuk organik, baik dari kotoran domba, kotoran sapi, ataupun limbah rumah pemotongan hewan. Sampah yang ada di kampung sekitar P4S ini, ataupun sampah-sampah dari hutan rakyat, dikumpulkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. Tiada seorang lain yang kau cinta, bukan salahmu. Tapi diri ini juga tiada bersalah. Kampung domba yang ada di P4S ini menjadi salah satu tempat untuk penampungan sampah dari kampung. Kandang domba dipilih dari kandang yang bukan tipe kandang panggung. Hal ini dimaksud agar sampah bisa dikumpulkan sebanyak mungkin dalam kandang lemprak ini. Sampah ditampung dalam kandang, dibiarkan diinjak-injak oleh domba, tercampur dengan kotoran domba serta urin domba. Domba adalah salah satu hewan ruminansia yang tahan terhadap penyakit skabies atau kudik, sehingga cocok untuk pengelolaan limbah sebagaimana menabung sampah di kampung domba ini. Domba sendiri merupakan hewan ruminansia, pemakan hampir semua bentuk hijauan yang ada, mulai dari rumput lapangan, daun-daun dari hutan rakyat, daun sengon, gamelina, daun nangka, serta daun-daun yang lain, menjadi santapan yang lahap untuk hewan ini. Perkembangbiakan cukup cepat. Dalam 1 tahun minimal 2 kali domba ini beranak.
Setelah 1 minggu, sampah berada dalam kandang domba diangkat, dikeluarkan dari kandang ini, dimasukkan ke dalam ruang yang ternaung di sebelah kandang domba, bebas dari tetesan air hujan serta terik sinar matahari. Arang sekam menjadi salah satu sumber kalium yang dicampurkan pada pupuk kandang dari domba ini. Pada minggu pertama dilakukan pencampuran dengan arang sekam serta penambahan beberapa unsur yang lain, dicampur secara merata. Pada minggu pertama suhu sudah menjadi naik. Hal ini menyebabkan berbagai macam hama dan penyakit mati. Bebas dari rayap, bebas dari uret, serta gulma yang lain. Daun gamal atau kleriside merupakan sumber nitrogen yang ditambahkan dalam pembuatan pupuk ini. Diadakan penumbukan agar mempermudah pemerasan. Daun kleriside bisa digantikan juga perannya oleh daun sengon, daun lamtoro, dan beberapa daun lain yang mengandung nitrogen cukup tinggi. Penumbukan dilakukan secara manual dengan peralatan tradisional. Hal ini dimaksud untuk mempermudah para petani di sekitar P4S untuk bisa mencontoh kegiatan ini tanpa peralatan-peralatan yang modern. Pemerasan dilakukan dengan alat-alat sederhana. Perasan daun kleriside ini di samping mengandung nitrogen yang tinggi, juga merupakan makanan dari mikroorganisme yang disiapkan. Probiotik yang digunakan dalam proses penghancuran ini adalah Biosub, produksi P4S subur sendiri. Biosub mengandung berbagai macam mikroorganisme yang diambil dari isi rumen sapi, berupa antara lain Lactobacillus, Actinomycetes, Saccharomyces, dan berbagai macam mikroorganisme akrab lingkungan yang lain. Setelah diperas, dimasukkan dalam drum, dicampur dengan bahan-bahan cairan yang lain, antara lain tetes tebu, Satu liter tetes bisa dipergunakan untuk 200 liter campuran. Yang ini berguna untuk setidaknya 10 ton limbah atau kotoran domba. Biosub ditambahkan setelah tetes dan kleriside masuk. Diadakan pengadukan secara merata. Pengadukan dimaksudkan
Di samping campuran menjadi merata, juga diharapkan akan terjadi pemecahan dari mikroorganisme, akan tumbuh menjadi berlipat-lipat, menjadi berjuta-juta yang nanti akan aktif menabung sampah di Kampung Domba. Biosub dikenal sebagai mikroorganisme yang akrab lingkungan, tidak menimbulkan iritasi, tidak menimbulkan gatal-gatal. Larutan biosub ini disiramkan kepada pupuk kandang pada usia minggu kedua. Diharapkan pada minggu kedua ini, dengan pencampuran dengan biosub, aktivitas mikroorganisme akan menjadikan pupuk kandang ini bertambah panas. Dengan demikian berbagai macam gulma, tumbuh-tumbuhan lain serta mikroorganisme yang tidak dikehendaki menjadi mati. Pada minggu kedua, pupuk kandang sudah nampak menjadi lebih hancur. Berbagai macam sampah, dedaunan, sisa-sisa rumput gajah sudah menjadi hancur. Ini adalah karena proses mikroorganisme, proses fermentasi yang berjalan. Pada minggu ketiga, pupuk kandang sudah menjadi lebih hancur lagi, lebih lumat lagi. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang pengayaan yang akan dilakukan pada minggu keempat. Pada minggu keempat, pupuk kandang yang sudah hancur ini diayak untuk memisahkan berbagai macam rerumputan, kotoran yang masih tidak terproses. Dengan pengayaan ini diharapkan bentuk pupuk menjadi lebih halus. Setelah diayak ini, pupuk bisa dikemas, kemudian dimanfaatkan di pertanian atau dilanjutkan pada proses selanjutnya dengan memanfaatkan granulator, sehingga harapannya nanti pupuk menjadi berbutir-butir.
Proses granulasi adalah diupayakan agar pupuk menjadi berbutir-butir sehingga akan mempermudah penaburannya pada sawah. Pada proses ini disemprotkan zat perekat yang terbuat dari tetes tebu. Dengan harapannya pada setiap putaran ini akan terjadi saling mengikat antara pupuk dengan pupuk yang lain. Pada saat ini ditambahkan fosfat alam atau dolomit juga bisa, agar kualitasnya menjadi lebih baik. Penggunaan pupuk granul ini sudah lebih banyak peminatnya dengan berbagai macam kelebihan, antara lain apabila ditaburkan dalam sawah tidak menjadi mengambang. Bentuk yang berbutir-butir juga lebih banyak diminati oleh para petani. Setelah proses granulisasi ini selesai, pupuk dikemas. Pupuk ditimbang sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Pada umumnya, di P4S subur ini timbangan ditentukan 40 kilo atau 50 kilogram. Pengemasan dilaksanakan secara lebih baik agar penampilannya menjadi lebih bagus.
Setelah pupuk pengemasan selesai, pupuk ditampung dalam gudang. Oh, indahnya cinta yang tercipta. Pupuk produksi P4S subur ini dikenal dengan merek Vokasi Subur dalam bentuk granul ataupun dalam bentuk tepung. Pupuk ini sudah memenuhi standar dengan uji laboratorium dengan kandungan NPK sebagai unsur makro serta unsur mikro yang lainnya memenuhi standar yang diharapkan. Magang pupuk organik ini dilakukan di setiap saat. Cintamu bukanlah untukku. Pemasaran pupuk ini menjangkau berbagai macam daerah di Jawa Tengah, bahkan kadang-kadang memasuki di luar provinsi Jawa Tengah. Pemasaran lokal untuk daerah Boyolali dan sekitarnya dilakukan dengan kendaraan sederhana. Pemasaran ini juga melalui gapoktan-gapoktan yang ada di sekitar P4S subur. Tabungan sampah di Kampung Domba sudah menjadi uang yang dipanen. Di samping mengandalkan tenaga-tenaga magang, P4S subur juga menyerap tenaga kerja dari sekitarnya, sehingga menambah kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar lokasi P4S subur ini. Menabung sampah di kandang domba didukung pula dengan adanya hutan rakyat yang berhasil dengan baik di sekitar P4S subur di Kabupaten Boyolali. Hutan rakyat di samping menjadi sumber kayu dengan fungsi-fungsi menahan erosi dan lain-lain, juga merupakan tabungan sampah yang tidak terhingga dan tidak akan habis-habisnya. Sampah dari hutan rakyat ini dikumpulkan pada setiap hari, dibawa ke Kampung Domba yang akan didaur ulang menjadi pupuk organik yang berkualitas, kemudian dikembalikan lagi ke hutan rakyat ini sehingga terjadi daur ulang yang baik. Tanah menjadi lebih subur, sampah dimanfaatkan menjadi lebih baik. Menabung sampah di Kampung Domba mendekatkan kepada hasil yang nyata. P4S subur menerima
magang bagi pemuda tani, kelompok tani, petani, bahkan para pelajar dan mahasiswa. Para pemandu atau instruktur berasal dari kelompok tani Marsudi Margo Rahayu, di mana P4S Subur ini berdiri. Di P4S Subur ada 5 orang pemandu tetap. Di saat-saat tertentu, pemandu juga didatangkan dari penyuluh yang ada di Kabupaten Boyolali. P4S Subur bekerja sama dengan Bapelu yang ada di Kabupaten Boyolali ini. Di P4S Subur menerima magang pembuatan pupuk organik, pembuatan probiotik berasal dari urin sapi, berasal dari isi rumen sapi, kemudian pemanfaatan urin sapi menjadi pupuk organik cair, peternakan domba, peternakan sapi, dan berbagai macam kegiatan pertanian organik yang lain. Fasilitas yang ada adalah tempat belajar, ruang penginapan sederhana ala petani, MCK, ruang makan, perpustakaan, semua tersaji di P4S Subur, Desa Kaligendong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Terbakar nanti, jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan, jangan sayang, kau deraikan lagi air mata di pipimu. Magang ataupun studi banding dilaksanakan bukan hanya dari warga masyarakat Kabupaten Boyolali, tetapi dari kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah, bahkan dari luar provinsi, dari daerah istimewa Yogyakarta, Lampung, Palembang, Donggala, Lahat, dan berbagai macam daerah di Nusa Tenggara Timur pernah datang di P4S Subur ini. Biosub sebagai pendekomposisi limbah adalah salah satu produk dari P4S Subur ini. Biosub untuk ternak yang diminumkan kepada ternak mampu menghilangkan bau baik pada kandang ayam maupun sapi. Produksi dari P4S Subur. Supercup adalah merupakan salah satu produk dari limbah kotoran domba yang dikemas sedemikian rupa dalam kemasan yang lebih kecil, spesifik untuk tanaman hias. Media tanam adalah pupuk organik dari domba yang sudah dipadukan dengan pakis, arang sekam, dan lain sebagainya.
Supercam, super kambing, limbah kambing yang dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Bioek adalah salah satu produk P4S subur, merupakan bahan pendekomposisi limbah khusus untuk WC. Busur adalah pupuk organik cair, memanfaatkan urin sapi dan urin kambing menjadi pupuk organik cair yang banyak dibutuhkan oleh petani terutama di daerah penghasil sayuran.